Pahlawan besar tidak selalu hadir dari medan perang dan riuhnya palagan pertempuran. Ada yang berbisik tajam melalui pena. Sejarah kerap menempatkan mereka di balik halaman yang jarang dibuka. Mari kita renungkan. Hingga hari ini, banyak negara besar di dunia tidak memiliki bahasa negaranya sendiri. Amerika Serikat berbicara bahasa Inggris. Australia, sebuah benua dan negara, juga berbicara bahasa Inggris. Bahkan Kanada memilih Inggris dan Prancis sebagai bahasa resminya. Tapi Indonesia, melalui keputusan heroik Tabrani, memilih jalur yang berbeda. Ia tidak hanya memilih bahasa, tetapi memilih nama yang menuntut kelahiran sebuah entitas politik baru, Indonesia. Ini adalah penegasan identitas yang radikal, yang memisahkan kita dari bahasa Melayu sebagai etnis dan dari bahasa Belanda sebagai penjajah. Bahasa Indonesia adalah proklamasi sebelum proklamasi itu sendiri. Muhammad Tabrani Suryowicitro, seorang pemuda cerdas dari Pamekasan, Madura. Ia berani melawan arus kolonial, bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata. Ia tak hanya memberi nama pada bahasa, tetapi menyalakan ide tentang bangsa Indonesia, bahkan sebelum bangsa itu lahir. Tabrani adalah arsitek pertama dari entitas linguistik bernama Indonesia. Lahir tahun 1904, Tabrani tumbuh di masa ketika sistem kolonial Belanda menawarkan jalan hidup yang lebih jelas bagi pribumi terpelajar. Setelah lulus dari MULO dan AMS, ia menamatkan pendidikan bergengsi di Osvia, sebuah lembaga pendidikan yang mempersiapkan untuk menjadi pangreh praja, pegawai negeri kolonial, karir yang aman, bergaji tinggi dan terhormat. Namun, tahun 1925, Tabrani membuat deklarasi kemerdekaannya sendiri. Di usia 21, ia menolak kenyamanan itu. Tahun 1926, ia menulis artikel berjudul Bahasa Indonesia. Ini bukan sekedar opini, ini adalah maklumat politik. Ia menyatakan secara terbuka bahwa bangsa ini harus diciptakan. Ia menulis kalimat yang kelak mengubah arah sejarah. Bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Bagi Tabrani, kemerdekaan utama akan tercapai melalui persatuan yang terikat oleh satu bahasa, bahasa Indonesia. Ia menciptakan nama yang mempersatukan jiwa-jiwa sebelum tubuh politiknya terbentuk. Beberapa bulan setelah tulisannya terbit, Tabrani menjadi Ketua Kongres Pemuda pertama bulan Mei 1926. Disitulah ia menghadapi konfrontasi intelektual paling penting dalam hidupnya. Muhammad Yamin, seorang yang dikenal jenius sastra dan orator ulung, mengajukan resolusi menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Usul Yamin realistis. Melayu sudah menjadi lingua franca saat itu. Namun Tabrani menolak keras. Ia tahu jika menggunakan bahasa Melayu, identitas bangsa akan terikat oleh entitas etnis tertentu. Muhammad Yamin sempat naik pitam akibat penolakan keras Tabrani. Namun Tabrani, sang ketua kongres, bergeming pada idealisme penciptaan. Akhirnya keputusan ditunda. Tabrani berhasil menanamkan benih. Persatuan harus memiliki nama yang baru. 2 tahun kemudian, pada Oktober 1928, Ikrar Pemuda mengukuhkan bahasa Indonesia. Hal ini memvalidasi perjuangan Tabrani. Setelah kemenangan dalam isu bahasa, Tabrani menjadi pemimpin yang menggerakkan pers sebagai kekuatan politik. Sekembalinya dari studi di Eropa, ia memimpin harian Pemandangan dari tahun 1936 hingga 1940. Tabrani menggunakan platform surat kabar terkemuka ini untuk mengorganisasi dukungan bagi petisi yang diajukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Petisi Sutarjo menuntut agar Indonesia diberi kesempatan menyusun parlemennya sendiri di Volksstraat.
Tabrani menjadikan koran pemandangan corong utama petisi Sutarjo. Ia menganjurkan pembentukan komite sentral petisi. Ini adalah sebuah strategi brilian. Ia menghubungkan gerakan politik elit Sutarjo dengan kekuatan opini publik yang ia kendalikan melalui pers. Komitmennya pada pers pergerakan begitu kuat hingga ia dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (Perdi) pada tahun 1939. Tabrani membuktikan bahwa dirinya adalah seorang arsitek ideologis dan juga seorang operator politik ulung. Namun di masa pendudukan Jepang, semua perjuangan intelektual berhadapan dengan kekejaman fisik. Tabrani yang saat itu memimpin koran Cahaya di Bandung ditangkap oleh otoritas Jepang. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Tabrani disiksa secara brutal. Tubuhnya membawa tanda pengorbanan yang abadi. Kakinya cacat permanen. Tabrani pincang seumur hidup. Ini bukanlah cacat, simbol ketahanan jiwa seorang wartawan yang memilih menderita daripada menyerah pada kemauan penjajah. Setelah proklamasi 1945, dengan langkah yang pincang, ia tetap berdiri tegak untuk Republik. Ia masuk sebagai anggota KNIP, juga kepala bagian pers di Kementerian Penerangan, hingga memimpin surat kabar Suluh Indonesia. Baru pada tahun 2023 pengakuan itu datang. Muhammad Tabrani resmi diabadikan sebagai pahlawan nasional. Pengakuan yang mungkin terasa terlambat, namun memvalidasi setiap huruf yang ia tulis dan siksaan yang ia derita. Jejak pincangnya abadi. Dari pemuda Madura inilah lahir satu nama, satu bahasa yang membuat kita dapat berkata dengan bangga setiap hari, "Saya berbahasa Indonesia." Dan kini dunia mengakui sebagai bahasa internasional. Ikuti terus kisah perjuangan putra-putra bangsa yang sangat inspiratif di channel ini. Jangan lupa tulis komentar Anda, like, share, dan subscribe.